92. Clara Wanita Simpanan Season I. Siang itu, langit di luar tampak terik, namun tidak di dalam suatu bandara yang terasa sejuk. Seorang wanita berambut pendek sebahu, memakai kacamata hitam yang menutupi mata indahnya, tengah menyeret kopernya akan menuju keluar dari bandara. Dia mencari seseorang yang sebelumnya sudah berjanji akan menjemputnya. Di mana dia? Gumamnya seraya melihat sekeliling dalam bandara. Tak lama masuklah sebuah pesan dari seseorang yang dia tunggu. Maafkan aku. Jalanan cukup padat, aku akan sedikit terlambat sampai di bandara. Wanita itu menghela napas. Dia menyeret kopernya menuju tempat duduk. Dia duduk di sana. Ada seorang anak perempuan. Usianya sekitar 4 tahun yang tengah duduk memakan es krim dengan begitu menggemaskan di kursi tunggu tempat wanita itu duduk. Anak perempuan itu memiliki rambut yang cukup panjang sepertinya. Rambutnya yang ikal diikat dua membuatnya tampak manis. Pipinya cabi. Matanya bulat nan indah. Wanita itu duduk di dekat anak kecil perempuan itu. Dia melihat ke sekeliling. Mengapa anak ini sendirian di sini? Batinnya. Wanita itu menurunkan sedikit kacamatanya dan melihat anak perempuan itu. Halo, siapa namamu? Mengapa kamu duduk sendiri di sini? Tanya wanita itu. Anak perempuan itu hanya tersenyum. Mulutnya tampak belepotan oleh es krim. Wanita itu mengerutkan dahinya karena anak itu tak menjawab pertanyaannya. Mungkinkah anak itu bisu? Pikirnya, anak itu hanya tersenyum dan tak mengatakan apapun. Itu papiku. Tunjuk anak itu ke arah punggung seorang pria yang sepertinya baru saja selesai bicara di telepon. Kemudian beranjak dari kursi. Belum sempat wanita itu melihat ke arah yang dimaksud anak perempuan tadi. Dia dikejutkan oleh es krim anak itu yang terjatuh mengenai sepatu yang dia pakai. Anak yang tampak polos itu tak mengatakan apapun dan justru berlari menuju orang yang belum lama dia panggil dengan sebutan papi. Wanita itu menghela napas. Dia mengambil tisu dan menunduk membersihkan sepatunya. Selesai membersihkannya, dia kembali mencari anak perempuan tadi. Pandangannya tertuju pada punggung pria yang mulai melangkah seraya menyeret koper di tangan kanannya dan menuntun anak perempuan tadi. Wanita itu pun teringat ketika anak perempuan tadi menyebutkan papinya. Mungkin anak itu sudah bertemu dengan orang tuanya, pikirnya. Wanita itu pun kembali duduk. Dia memainkan ponselnya seraya menunggu seseorang yang akan menjemputnya datang. Asteris di sisi lain. Seorang pria tengah menyeret kopernya dengan tangan kanannya menuju keluar bandara. Di tangan kirinya, dia menuntun anak kecil yang tak lain anak perempuan yang duduk makan es krim di dalam bandara sebelumnya. Pria itu menuntun anak perempuan tadi masuk ke dalam mobilnya. Pria itu menyerahkan koper miliknya dan ikut masuk ke dalam mobil. Dia duduk di samping anak perempuan tadi. Sementara itu, sang supir pun menyusul masuk dan mulai melajukan mobil itu meninggalkan area bandara. Asteris di bandara. Cukup lama menunggu. Seorang pria yang menjemput wanita tadi sudah sampai di bandara. Dia menghampiri wanita itu dan memeluknya. Aku merindukanmu, ucap pria itu pada wanita yang kini berada di pelukannya. Ya, aku juga, ucap wanita itu seraya tersenyum. Pelukan rindu yang hanya sesaat itu kemudian berakhir. Pria itu membantu menyeret koper milik wanita tadi dan mereka keluar dari bandara. Mereka masuk ke dalam mobil. Wanita itu terdiam sesaat kemudian melihat ke arah pria yang kini tengah menyalakan mesin mobilnya dan bersiap melajukannya. Bisakah kita pergi ke suatu tempat terlebih dahulu? Sebelum ke apartemenku, ucap wanita itu. Memangnya kamu ingin kemana? Tanya pria itu. Ke makam mendiang mamaku. Sudah lama sekali sejak aku meninggalkan Indonesia. Aku tak lagi mengunjunginya. Ucap wanita itu. Ya, tentu saja. Aku akan mengantarmu. Ucap pria itu. Wanita itu tersenyum. Dia memakai seat belt-nya dan mobil pun melaju menuju tempat yang dia maksud. Mobil itu mulai meninggalkan area bandara.
Berjam-jam berlalu. Sesampainya di sebuah pemakaman, wanita dan pria itu turun dari mobil. Mereka mendekati sebuah makam dan berjongkok di hadapan makam tersebut. Bagaimana kabarmu? Maafkan aku. Aku baru menemuimu lagi. Ucap wanita itu. Pria itu tampak mengusap lembut bahu wanita itu. Tak lama mereka berada di sana. Wanita itu pun memilih pergi ke kediamannya yang berada tak jauh dari pemakaman itu. Dia pergi menuju sebuah rumah yang sudah lama sekali tak ditinggalinya dan digantikan oleh penghuni baru yang mengontrak di rumah itu. Dia hanya melihat rumah itu dari depan pintu pagar. Lalu, setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Tanya pria itu. Wanita itu menoleh sekilas. Aku akan bekerja. Ucap wanita itu. Perusahaanku selalu siap menerima karyawan baru. Ucap pria itu. Wanita itu terkekeh. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tak bisa bekerja pada orang lain. Ucap wanita itu. Ya. Apapun keputusanmu. Aku akan mendukungmu. Ucap pria itu. Wanita itu tersenyum dan mobil pun melaju menuju Jakarta. Mereka akan pergi menuju sebuah apartemen yang akan wanita itu tempati ketika sampai di Jakarta nanti. Malam hari. Di kediaman yang begitu megah, seorang anak kecil tengah merajuk di ruang bermain yang cukup luas. Banyak sekali mainan anak-anak di sana. Ya, dia anak kecil yang sama dengan anak kecil yang makan es krim di bandara tadi. Dia mengerucutkan bibirnya ketika pengasuhnya menyodorkan sendok berisikan makanan. Anak itu tak ingin makan. Aku tak ingin makan dengan Mbak Ana. Gerutunya. Tak lama seorang pria masuk. Dia mengerutkan dahinya melihat anak kecil menggemaskan itu tengah merajuk. Ada apa ini? Tanyanya. Maaf, Tuan Bram. Bril tak ingin makan. Ucap pengasuh anak bernama Bril itu seraya menundukkan wajahnya tak berani melihat tuannya. Ya, dia Bram. Masih ingatkan dengan pengusaha kaya raya yang terjun dalam banyak bisnis. Yang salah satunya memiliki bisnis ladang batu bara di Kalimantan. Dialah Abraham Sasongko. Dan anak kecil perempuan itu adalah Gabriela Anastasia Sasongko. Anak itu biasa dipanggil Bril oleh Bram. Dia adalah anak hasil dari pernikahannya bersama seorang model cantik bernama Anita. Mendiang istrinya, Anita meninggal ketika melahirkan malaikat kecil menggemaskan itu. Dia mengalami pendarahan yang hebat dan nyawanya tak dapat diselamatkan. Kurang lebih sudah 4 tahun berlalu Bram merawat malaikat kecilnya itu sendirian tanpa didampingi seorang istri. Kesulitan sudah tentu. Merawat anak seorang diri nyatanya tak semudah yang dia bayangkan. Meski banyak sekali pengasuh yang menjaga ketika bayi. Tetapi ketika dia menginginkan tidur dengan Bril, Bril akan tidur bersamanya dan dialah yang akan menggantikan popoknya. Dia yang akan membuatkan susu untuk Bril ketika di tengah malam Bril terbangun dan menangis karena haus. Bram mengambil piring makanan Bril yang ada di tangan pengasuhnya. Dia duduk di dekat Bril. Bisakah Birel tak menyusahkan Mbak Ana? Lihatlah. Makanan ini menjadi terbuang jika Bril tak memakannya. Ucap Bram kemudian menyendokkan makanan itu dan mendekatkannya ke mulut kecil Bril. Bril menutup mulutnya. Menolak memakan makanan itu. Pergilah. Ucap Bram pada pengasuh Ana. Pengasuh Ana lantas keluar dari ruang bermain Bril. Bril. Ayo makan. Papi akan menyuapimu. Ucap Bram. Tidak. Aku masih kesal. Ucap Bril. Bram mengerutkan dahinya. Kesal kenapa anaknya itu? Pikirnya. Tadi siang. Papi tak ingin menemaniku makan es krim. Aku duduk sendirian di kursi dan memakan es krimku sendirian. Sedangkan papi memilih berbicara di telepon. Kesal Bril. Bram terdiam sesaat. Dia teringat ketika dia sampai di bandara setelah kembali dari perjalanan luar negeri. Di bandara tadi dia mendapatkan sebuah telepon penting dan Bril terus merengek meminta disuapi makan es krim. Karena itu, Bram menjauh dari Bril agar dapat bicara di telepon. Maafkan papi. Papi takkan mengulanginya. Ucap Bram mencoba membujuknya.
Bril masih mengerucutkan bibirnya. Bram lantas mengecup pipi Bril membuat Bril terkekeh geli. Jangan marah terus. Papi akan sedih, ucap Bram. Bril tersenyum menatap Bram. Dia membuka mulutnya menunggu makanan yang akan Bram suapkan. Bram pun bergegas menyuapi Bril. Gadis pintar, ucap Bram dan mengecup kepala Bril. Bram menghela napas. Dia begitu menyayangi anaknya itu. Anak itu begitu cerdas. Meski terkadang menyulitkannya, tetapi hanya dialah pengobat ketika Bram lelah. Ingatan Bram kembali pada Anita yang meninggal dunia tepat setelah melahirkan Bril. Selama pernikahannya dengan Anita, Bram tak pernah sedikit pun mencintai Anita. Meski begitu, dia begitu menyayangi Bril. Anak itu mirip sekali dengan Bram saat kecil. Itulah yang selalu papi Bram katakan. Meski Bram sendiri tak terlalu menyadari hal itu, satu hal yang pasti, dia amat menyayangi Bril. Jadi, tadi siang Bril menghabiskan es krim Bril. Bukan? Tanya Bram. Tidak. Es krim itu jatuh ke kaki tante cantik, ucap Bril. Bram mengerutkan dahinya. Rasanya, ketika meninggalkan Bril tadi dia tak melihat ada wanita di kursi yang Bril duduki. Cantikan mana dengan Mami Bril? Tanya Bram. Bril menempelkan jari telunjuknya di bawah dagu. Dia tampak berpikir, Bril sendiri pernah melihat foto Anita. Karena itu, meski sejak lahir dia tak pernah melihat Anita secara langsung. Tetapi Bril tahu wajah Anita. Bril pun pernah mengatakan, meski dia tak bertemu dengan sang mami, tetapi dia menyayangi sang mami. Cantikan mami, jawab Bril seraya tersenyum. Bram terkekeh. Dia memeluk gemas tubuh mungil Bril. Selesai menyuapi Bril, Bram menggendong Bril keluar dari ruang bermain. Bram membawa Bril ke kamar Bril. Bril sendiri sudah memiliki kamar sendiri. Meski terkadang dia akan meminta tidur bersama Bram di kamar Bram. Di kamar Birel. Bram menggendong Bril untuk sikat gigi terlebih dahulu di kamar mandi. Bram selalu mengajarkan kebiasaan itu sejak Bril kecil agar Bril terbiasa. Selesai menemani Bril sikat gigi, Bram kembali membawa Bril ke kamar dan membantu mengganti pakaian Bril dengan piyama tidurnya. Bram merebahkan tubuh kecil Bril di tempat tidur. Bram mengusap lembut dahi Bril. Papi. Ya, Bram masih terus mengusap lembut dahi Bril. Dia tak melihat Bril, pandangannya tertuju pada dinding besar di hadapannya. Bisakah Bril memiliki dua mami? Tanya Bril. Bram membulatkan matanya. Sontak dia melihat Bril. Dan Bril pun duduk di hadapan Bram. Apa maksud Bril? Tanya Bram. Ya. Bril rasa akan menyenangkan ketika diantar ke sekolah oleh mami Bril yang baru. Ucap Bril. Bram tersenyum. Dia mengusap wajahnya. Ada-ada saja anaknya itu, pikirnya. Memangnya mencari mami baru semudah mencari cabai di pasar. Bram memegang bahu mungil Bril. Dengarkan papi. Papi adalah papi Bril. Sekaligus mami untuk Bril. Jadi, Bril tak butuh mami baru. Ucap Bram, tapi papi tak bisa menemani Bril di sekolah. Teman-teman Bril ditemani oleh mami mereka. Teman-teman Bril bercerita. Setiap malam mereka mendengar mami mereka menceritakan dongeng sebelum tidur, tapi Bril tidak. Papi tak pernah membacakan cerita untuk Bril. Kesal Bril, Bram menghela napas pelan. Dia memeluk tubuh mungil Bril. Ya, baiklah, mulai besok. Papi akan membacakan cerita untuk Bril, tetapi jangan lagi meminta mami. Ucap Bram. Benarkah? Tanya Bril dengan penuh antusias. Ya, tentu saja. Ucap Bram, tapi Bril menginginkan mami. Ucap Bril, lagi-lagi Bram menghela napas. Selama ini dia selalu berusaha memberikan apa yang Bril inginkan. Namun, mencari mami baru untuk Bril rasanya tak mungkin. Bram bahkan tak tertarik pada wanita manapun. Meski wanita itu cantik, bahkan seksi sekalipun, Bram tak pernah tertarik melihatnya. Apalagi menyentuhnya. Terkadang dia berpikir, mungkinkah dia sakit? Karena dia tak pernah lagi tertarik pada wanita. Apalagi menyentuh seorang wanita.
Hatinya seolah tertutup untuk wanita. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.